Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Mawar dengan NIM 4012311026 dengan dosen pengampu Pak Tony SHMH. Saya di sini dari kelas 1B Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, dalam kali ini saya akan membuat video mengenai sumber-sumber hukum positif yang ada di Indonesia untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Adapun yang dapat kita ketahui, sumber-sumber hukum positif yang ada di Indonesia dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum material dan yang kedua, sumber hukum formal. Yang pertama, sumber hukum material merupakan kesadaran hukum yang ada dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang sepantasnya atau seharusnya. Nah, untuk sumber hukum material sendiri terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor ideal dan yang kedua, faktor kemasyarakatan. Baiklah, yang pertama yaitu faktor ideal. Faktor ideal merupakan pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang dimana harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga hukum lainnya dalam menjalankan tugas. Sedangkan yang kedua yaitu faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan ini adalah hal-hal yang telah nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri dan harus tunduk pada tata aturan kehidupan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan tersebut. Nah, kemudian pada sumber hukum positif Indonesia, yang kedua yaitu ada sumber hukum formal, yang dimana sumber hukum formal ini adalah tempat kita bisa menemukan dan mengenal hukum. Tapi, sedangkan menurut Utrecht, sumber hukum formal adalah hal yang bersangkut paut dengan pola prosedur atau cara pembentukan undang-undang yang dimana menjadi tugas badan legislatif dalam pembentukannya. Nah, kemudian pada sumber hukum formal itu sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan atau adat, yang ketiga jurisprudensi atau keputusan hakim, yang keempat traktat, dan yang kelima doktrin-doktrin. Nah, baiklah, yang pertama yaitu ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum utama bagi hukum positif yang ada di Indonesia. Sering disebut dengan hukum undang-undang atau veterans, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan dalam pasal 15AB atau ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pada pasal 15AB itu sendiri mencerminkan aliran positivisme perundang-undangan atau sering disebut dengan legisme. Dan yang terakhir terdapat juga pada pasal 20AB yaitu mengadili harus berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian ada hukum kebiasaan atau adat, yaitu dimaknai sebagai sumber hukum positif yang meliputi peraturan-peraturan walaupun tidak ditetapkan, tapi tetap ditaati oleh masyarakat itu sendiri, karena mereka yakin kebiasaan itu berlaku sebagai hukum yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk karena keputusan, yang disebut juga sebagai keputusan hakim atau suatu keputusan pengadilan. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada traktat atau hukum perjanjian. Merupakan hukum yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian atau disebut dengan traktat. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada doktrin-doktrin. Doktrin-doktrin itu tersendiri adalah pendapat atau ajaran para ahli yang terkenal yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Itulah ada 5 jenis sumber hukum formal yang ada di Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan dari sumber hukum positif yang ada di Indonesia, yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber hukum material, yang terdiri dari faktor ideal dan juga faktor kemasyarakatan. Dan kemudian, ada sumber hukum formal, yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan atau adat, yang ketiga, jurisprudensi, yang keempat, traktat, dan juga yang kelima, doktrin-doktrin. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan saya meminta maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.